Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kepada teman-teman mentoring sekalian ya. Mungkin untuk pertemuan perdana pada kesempatan kali ini Ana izin menggunakan video seperti ini ya, atau mungkin model e-learning seperti itu ya, karena mungkin dari teman-teman sekalian sudah mulai sibuk seperti itu ya, sehingga untuk mempertemukan antara waktu kita gitu ya, jadi agak susah seperti itu. Oleh karena Ana izin mungkin untuk menggunakan metode mentoring seperti ini ya. Harapannya semoga tetap bisa berjalan efektif ya, sebagaimana mentoring jika dijalankan ya, menggunakan media Google Meet atau mungkin mentoring secara offline. Mungkin di lain kesempatan kita bisa mentoring secara offline atau dengan Google Meet seperti itu ya, atau dengan secara langsung seperti itu ya. Namun untuk pertemuan perdana pada kesempatan kali ini mungkin Ana izin menggunakan media seperti ini karena untuk mengefektifkan waktu kita gitu ya, dalam hal keberjalanan mentoring kita seperti itu. Karena kita belum berjalan ini soalnya mentoring gitu ya. Ya, sedangkan seharusnya sudah berapa kali pertemuan gitu. Ya, Ana pun sudah beberapa kali ditanya gitu oleh ketua PSDI atau ketua divisi pembinaan seperti itu, atau divisi mentoring, mengenai keberjalanan mentoring ini yang belum bisa berjalan di kelompok mentoring kita. Oleh karenanya insyaallah kita mulai pada kesempatan kali ini gitu ya, untuk pertemuan kali ini. Baik teman-teman sekalian, untuk pertemuan perdana pada kesempatan kali ini Ana izin memperkenalkan diri mungkin ya. Mungkin ada teman-teman yang belum kenal Ana gitu ya. Baik, perkenalkan, nama Ana Fidzal Pradipta Ibrahim ya. Teman-teman bisa panggil Ana Fidzal seperti itu ya. Ana jurusan Hukum Pidana Islam ya, angkatan 2020 ya, dari Fakultas Syariah dan Hukum. Alhamdulillah bulan kemarin ya, berarti September, alhamdulillah bulan Agustus Ana sudah sidang alhamdulillah gitu ya, tanggal 19 Agustus, hingga Ana sudah menyelesaikan studi Ana gitu ya, tinggal mungkin menunggu waktu wisuda insyaallah di bulan Desember nanti seperti itu. Nah, untuk di LDM sendiri Ana itu ya masuk di 2020 gitu ya, masuk di 2020 sebagai staf divisi Kirimah seperti itu. Kalau dulu Kirimah, kalau sekarang Kurma mungkin gitu ya namanya. Sebagai staf divisi Kirimah sampai dengan tahun 2022. Nah, Ana dipercaya oleh dulu itu Kang Malik gitu ya, Kang Malikus Saleh sebagai ketua LDM. Iya, dipercaya sebagai ketua divisi Kirimah, ketua divisi Bina Sosial, ketua divisi Bina Sosial pada 2022 ya, 2022 sampai 2023 seperti itu ya, bulan Januari. Lalu setelah itu di masa kepemimpinan Kang Adi Wijaya seperti itu ya. Ya, alhamdulillah Ana dipercaya lagi menjadi ketua divisi Ikrimah seperti itu ya. Ikrimah ya, dari 2023 sampai dengan 2023 akhir, sampai dengan musyak seperti itu ya. Ya, begitu riwayat Ana di lembaga dakwah mahasiswa gitu ya. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang belum pernah ketemu Ana gitu ya, tapi insyaallah ya dari mentoring ini kita bisa saling kenal gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi Ana sudah dimisioner ya, statusnya seperti itu. Dan sebentar lagi insyaallah menjadi alumni gitu ya, setelah wisuda gitu ya, setelah resmi wisuda. Baik ya teman-teman sekalian, mungkin itu perkenalan dari Ana ya. Mungkin dari teman-teman sekalian nanti setelah menonton video ini mangga dipersilakan untuk perkenalan juga gitu ya, perkenalan juga di grup gitu ya, dari masing-masing individu seperti itu ya, dari nama ya, jurusan
angkatan seperti itu, lalu juga di LDM sekarang ya menjabat sebagai apa seperti itu ya. Oke, mungkin kita langsung masuk ke bagian materi aja gitu ya biar lebih efektif seperti itu ya. Untuk pertemuan pada kesempatan pertama kali ini yaitu insyaallah kita akan membahas tentang keutamaan mencari ilmu gitu ya, keutamaan mencari ilmu teman-teman sekalian. Baik ya, sebagaimana sudah kita ketahui bersama gitu ya bahwasanya ilmu itu merupakan sebuah sebuah aset yang besar gitu ya bagi diri seorang muslim ya, karena dengan ilmu seseorang bisa paham terkait ya mana yang benar ya, mana yang hak dan mana yang batil ya. Dengan ilmu seorang bisa paham mengenai ya kebesaran Allah, bagaimana memuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Orang bisa menyembah Allah itu karena ilmu gitu ya. Dan dengan ilmu pula seorang bisa benar dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak ayat Al-Qur'an yang mengandung ya tentang ilmu pengetahuan tentang alam semesta ini terutama ya. Allah Subhanahu wa taala ya di surat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, itu merupakan ayat yang menyuruh manusia untuk apa? Membaca gitu ya, membaca untuk belajar gitu loh ya. Surat apa itu? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 ya. Iqra ya bacalah gitu kan ya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra ya bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahkan di ayat pertama sudah disuruh baca gitu loh ya. Maksudnya di sini adalah membaca dalam konteks ayat ini bukan hanya terkait membaca buku gitu ya, membaca artikel, bukan hanya seperti itu, namun juga bagaimana kita melihat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tampakkan di muka bumi ini ya. Jadi kita tuh belajar sambil bertafakur gitu ya, bertafakur ya mengenai kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui melalui apa yang Allah tunjukkan kepada kita gitu ya. Jadi ini gitu loh keutamaan daripada belajar gitu loh ya. Kewajiban kita untuk selalu belajar, kewajiban kita untuk selalu membaca seperti itu ya, agar kita itu paham terkait kebesaran Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga teman-teman sekalian ya, ilmu pengetahuan itu memiliki peran besar ya dalam kehidupan seorang ya. Dengan ilmu seorang itu bisa bermanfaat gitu ya bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat luas ya, gitu ya. Ilmu itu juga bisa menjadi pedoman gitu kan, bisa menjadi pedoman atau pembimbing kita gitu ya, agar selalu berjalan ke arah yang benar ya, dan tidak tersesat ya dalam kehidupan di alam dunia ini gitu ya. Sebagaimana Anda sudah katakan juga tadi ya, manusia itu dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah gitu ya, antara hak dan batil dengan ilmu gitu kan, dengan ilmu. Jadi ilmu pengetahuan itu luar biasa pentingnya bagi seorang manusia seperti itu ya. Bagaimana seorang itu bisa bermanfaat ya bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain itu dengan ilmu gitu loh ya. Manusia dapat mengetahui wawasan yang sebelumnya nggak tahu gitu ya.
nggak dipahami oleh dia gitu loh. Tapi dengan ilmu akhirnya dia paham gitu loh ya. Kita juga Allah Subhanahu wa taala itu juga mewajibkan ya setiap muslim untuk menuntut ilmu gitu loh ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 gitu ya, yang artinya hai orang-orang yang beriman ya, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah kalian dalam bermajlis ya, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu ya. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu ya, maka berdirilah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat ya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu gitu ya, berapa kali lebih tinggi dari orang-orang yang tidak menuntut ilmu ya. Nah, keterangan ini menjadi tanda bahwasanya ilmu yang membuat manusia itu lebih mulia gitu ya. Ya. Jadi yang membuat manusia lebih mulia itu ilmu, bukan harta, bukan nasab. Ya. Bukan dari mana ia berasal gitu ya. Dari ras apa dia, dari suku apa dia. Ya, tapi ilmu yang membuat seorang itu menjadi lebih mulia daripada yang lainnya. Ya. Nabi SAW juga pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga, teman-teman sekalian. Ya, dari hadis tersebut menjadi bukti bahwa umat Islam ini wajib menuntut ilmu, gitu loh, ya, wajib menuntut ilmu. Karena Allah sendiri sudah berjanji dalam Al-Quran bahwa orang yang pergi menuntut ilmu ya akan diangkat derajatnya ya. Dan Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwasannya mereka yang mencari ilmu maka Allah akan mudahkan jalan yang menuju surga gitu ya. Bahkan ada pepatah Arab mengatakan bahwasannya tuntutlah ilmu dari buayan atau dari bayi hingga ke liang lahat gitu ya, saking pentingnya ilmu teman-teman sekalian gitu loh ya. Sehingga dari ini pula bisa dipahami bahwasanya kewajiban menuntut ilmu itu seumur hidup teman-teman sekalian. Jadi dari lahir sampai dengan meninggal dunia itu wajib seorang muslim menuntut ilmu gitu ya. Ya, kegiatan sehari-hari kita pun menjadi lebih lebih bermakna, lebih terasa manfaatnya jika didasarkan oleh ilmu seperti itu teman-teman sekalian ya. Kita akan mendapatkan ganjaran yang sebanding dari Allah Subhanahu wa taala ya atas apa yang kita perbuat gitu loh ya. Sehingga ilmu ini memang merupakan suatu hal yang penting gitu loh ya bagi diri seorang muslim ya. Ya, Nabi SAW pernah bersabda yang artinya barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia maka tuntutlah ilmu ya, dan barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat gitu ya tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya tuntutlah ilmu. Jadi seorang ingin bahagia di dunia harus tuntut ilmu. Orang ingin bahagia di akhirat harus tuntut ilmu. Jika ingin bahagia di keduanya harus tuntut ilmu juga. Jadi tidak ada kebahagiaan yang bisa dicapai kecuali dengan ilmu. Seperti itu teman-teman sekalian. Oleh karenanya ya seorang muslim itu wajib senantiasa menuntut ilmu seperti itu ya, entah itu ikut majelis, entah itu ikut kajian-kajian gitu ya. Ya, bahkan gitu ya teman-teman sekalian, ilmu itu tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar ilmu-ilmu akhirat ya, ilmu-ilmu agama, tidak ya. Jika teman-teman sekalian memang
paham terkait ilmu duniawi, misal teman-teman sekalian paham tentang teknik informatika atau tentang teknik elektro, maka perdalam ilmu tersebut teman-teman sekalian, ya, dengan niat apa? Dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu-ilmu yang teman-teman tuntut itu bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, tidak hanya di dunia tapi sampai juga di akhirat, gitu ya. Bahkan ya, dari ilmu-ilmu duniawi yang teman-teman tuntut tersebut, nantinya insya Allah ketika niat teman-teman benar gitu ya dalam belajar ilmu tersebut, ya insya Allah bisa bermanfaat bagi dunia Islam. Sebagaimana kita ketahui ya, di zaman dahulu ya, di zaman keemasan Islam gitu ya, kita bisa lihat banyak sekali ilmuwan-ilmuwan muslim ya, ilmuwan-ilmuwan muslim yang tidak hanya apa istilahnya paham agama, tapi juga mereka paham mengenai ilmu-ilmu duniawi, bahkan menjadi rujukan bagi ilmuwan-ilmuwan barat pada saat itu, gitu loh. Iya, seperti Al-Khawarizmi, ya, Al-Hindi, atau siapa lagi, Jabir bin Hayyan, ya, dan sebagainya. Mereka menjadi rujukan bagi ilmuwan barat. Bahkan ilmu mereka istilahnya diambil oleh ilmu-ilmuwan barat gitu loh. Ya, karena mungkin dari umat Islam itu sendiri tidak menjaga ilmu-ilmu tersebut gitu ya, karya-karya daripada ulama-ulama tersebut, sehingga karya-karyanya ulama-ulama terdahulu itu ya diambil oleh ilmuwan barat untuk istilahnya dihakatini oleh mereka, padahal bukan mereka sebenarnya pencetusnya, tapi ilmuwan muslim pada zaman keemasan Islam, gitu loh. Sehingga salah orang yang mengatakan bahwasanya apa gunanya belajar ilmu dunia, nggak bakal dibawa ke akhirat, mending ngafal Quran gitu kan, mending belajar agama, mending masuk pesantren. Betul, belajar agama, ngafal Quran, masuk pesantren, betul. Cuman pernyataan apa gunanya ilmu dunia itu sama sekali tidak benar. Ya. Padahal ilmu duniawi itu bisa dimanfaatkan untuk hal akhirat. Gitu ya. Dalam hal dakwah misalnya. Misal ada seorang dokter. Ya, dia paham betul. Ya. Paham betul terkait dunia kedokteran. Gitu ya. Menjadi rujukan seluruh dokter di seluruh dunia. Dan dia Islam, dia paham terkait Islam, ya, dia menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar. Ya, ketika dia menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar, dalam keadaan dia menjadi rujukan seluruh dokter seluruh dunia misalnya, gitu kan? Maka bukankah itu bisa menjadi media syiar bagi dia, bisa menjadi media dakwah bagi dia, gitu loh, ya. Bisa jadi dokter-dokter barat, dokter-dokter non muslim di sana ya menjadi masuk Islam gara-gara melihat akhlaknya gitu kan, ya, sehingga seorang yang di luar Islam itu bisa melihat bahwasannya ini orang Islam nih, ya, ini orang Islam, taat dia, ya, muslim yang taat, tapi dia pun pintar nih dalam dunia kedokteran, ya. Berarti berarti mending masuk Islam aja lah, gitu loh. Dalam artian akhirat dapat, dunia dapat, gitu loh. Ya, dalam artian agama tidak menghalangi seorang untuk belajar ilmu dunia, gitu loh. Ya, seorang masih bisa taat dalam menjalankan syariat Islam, tapi dalam hal duniawi pun dia tidak terbatasi, gitu loh, ya. Sehingga ini bisa menjadi media syiar teman-teman sekalian, ya. Oleh karena kita jangan terbelenggu dengan kata-kata belajar akhirat saja, duniawi tidak perlu, gitu loh. Tidak, teman-teman sekalian, ya, semuanya harus kita belajar, ya. Akhirat kita harus pintar, duniawi pun kita harus pintar, gitu loh, ya.
Akhlak kita harus belajar, karena non muslim tidak melihat Al-Quran ataupun hadis, ya, tapi mereka melihat dari individu seorang muslimnya itu sendiri. Sehingga ketika seorang muslim menampilkan akhlak Islam, dia pun pintar dalam ilmu duniawi, ya, syariat Islam dia jalankan, maka insya Allah gitu ya, non muslim akan tertarik untuk masuk Islam gitu loh, karena melihat akhlak-akhlak yang tercermin dari seorang muslim yang baik. Seperti itu teman-teman sekalian, ya, jadi jangan lelah untuk senantiasa belajar teman-teman sekalian, ya, bukan hanya ilmu akhirat, ilmu agama, tapi juga ilmu dunia kita boleh belajar gitu loh, walaupun dengan batasan-batasan seperti itu, ya, hal-hal yang memang tidak diharamkan untuk kita belajar, ya jangan belajar gitu loh, ya. Mungkin seperti ilmu sihir misalnya, ya jangan belajar tentang ilmu sihir gitu loh, ya. Apa yang diharamkan oleh Allah, maka kita tidak belajar terkait hal itu. Tapi apa yang dihalalkan oleh Allah, maka kita belajar itulah semaksimal mungkin gitu loh. Karena kita belajar bukan hanya untuk sekedar pengetahuan kita, tapi bagaimana kita juga berusaha untuk agar bisa mensyiarkan apa yang kita pahami, ya, bagaimana kita mensyiarkan Islam, ya, kepada orang-orang di luar sana gitu loh, ya. Seperti itu teman-teman sekalian, ya. Jadi mungkin itu ya mengenai keutamaan, ya, daripada belajar, daripada menuntut ilmu gitu ya, daripada ilmu pengetahuan. Sehingga jangan lelah untuk senantiasa belajar, ya, jangan lelah untuk senantiasa belajar, ya. Belajar apapun kita pelajari, kita pahami gitu ya, ya. Dan jangan terbatasi dengan statement yang mengatakan bahwasannya ngapain belajar ilmu dunia, mending hafal Quran gitu ya, mending belajar ilmu agama dibawa ke akhirat misalnya gitu. Kurang tepat pernyataan tersebut, ya, karena kita pun harus belajar ilmu dunia untuk kebutuhan syiar kita, untuk kebutuhan dakwah kita gitu ya. Seperti itu teman-teman sekalian. Mungkin apabila ada yang salah dalam diksi ataupun penyampaian ana mohon maaf gitu ya. Mungkin teman-teman bisa koreksi dan sebagainya, atau mungkin bisa menambahkan dari apa yang sudah ana jelaskan, mungkin sebagai feedback daripada teman-teman sekalian. Silahkan teman-teman sekalian membuat video seperti ini juga, video atau mungkin VN gitu ya, voice note, ya, lalu selanjutnya dikirim ke grup, ya, baik dalam bentuk video maupun dalam bentuk VN yang berisi tentang penjelasan daripada teman-teman sekalian ataupun rangkuman, ya, dari apa yang sudah Anda sampaikan atau terkait topik yang hari ini kita bahas, yaitu tentang keutamaan menuntut ilmu, keutamaan ilmu pengetahuan atau keutamaan belajar, seperti itu ya. Ya, secara ringkas saja, ya, rangkuman gitu loh, secara ringkas, secara singkat, ya, boleh dalam bentuk video ataupun dalam bentuk voice note, lalu dikirim ke grup gitu ya, sambil disertai juga awalnya perkenalan diri teman-teman sekalian, ya. Mungkin seperti itu teman-teman sekalian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, maka dipersilahkan di grup gitu ya, ya. Mungkin untuk selanjutnya, ya, semoga kita bisa menjalankan mentoring kita melalui Google Meet lah minimal gitu ya, atau mungkin offline sekali-kali. Namun apabila mungkin teman-teman masih sibuk, dan insyaallah anak kirim lagi, ya, mungkin mentoring kita masih dengan metode seperti ini. Seperti itu mungkin teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Ya, semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.